Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan sore kali ini ya kita bisa bertemu, bisa bermuajahah gitu ya di Zoom pada kesempatan sore kali ini ya dengan orang-orang soleh, orang-orang baik insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan saya doakan nih di penghujung berbuka puasa sebentar lagi. Saya doakan Bapak Ibu ya di bulan Ramadan ini mudah-mudahan Allah berikan selalu kesehatan buat kita, panjang umur, buat keluarga-keluarga kita. Allah berikan selalu kesehatan Bapak Ibu ya. Dan rezekinya mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan keberkahan dan juga keberlimpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alangkah baiknya sebelum memulai acara ini, tentu ini sebagai majelis ilmu juga gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan insya Allah pahalanya 2 kali lipat gitu ya. Maka kemudian kita buka terlebih dahulu nih Zoom kita ya, forum pada kesempatan sore kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kami juga menyarankan Bapak Ibu alangkah baiknya untuk open cam gitu ya. Tentu kenapa open camp? Biar kita juga pengen tahu nih silaturahmi gitu ya, walaupun masih via online, kita pengen tahu semuanya pada sehat atau memang gimana gitu ya. Karena ada beberapa yang udah lama kita nggak ketemu. Ini ada Pak Aji gitu ya, dari Masya Allah Pak Aji, udah lama nih saya nggak ketemu dengan Pak Aji. Pak Dani ya, Masya Allah, ini luar biasa nih. Sesepuh-sesepuh yang luar biasa yang sudah expert di Iskariman Academy ya. Barakallah, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran selalu dalam aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sore kali ini ya, ini akan disampaikan materinya oleh langsung kita undang gitu ya. Saya pribadi meminta ya advisor expert dari Iskariman Property Syariah yaitu Coach Rizko ya. Mungkin tadi saya share juga di grup Bapak Ibu ya bahwa beliau ini Coach Rizko ini mengiklankan ya, menjalankan iklan ads di Meta gitu ya. Beberapa proyek dari developer Iskariman Property. Salah satunya adalah proyek Granada Student House ya, Rukos ya. Itu beliau yang handle Bapak Ibu ya. Tentu selain itu juga ada beberapa proyek yang lainnya. Nanti disampaikan oleh beliau sendiri. Nah, selain itu juga sebenarnya pengalaman beliau sebelum gabung di Skariman Academy itu banyak sekali ya. Pengalaman di Ads, bahkan pernah diundang juga di Meta gitu ya. Kami pernah diundang di Meta untuk kemudian menghadiri undangan dari Meta resmi kantornya ya gitu ya, untuk apa ya, coaching dan juga silaturahmi dengan Meta itu sendiri. Nah, maka kemudian saya nih pengen banget nih menghadirkan Coach Cisco bersama teman-teman marketing freelance. Ini ada yang lama, ada yang baru, Masya Allah. Nah, jadi pengen sedikit sharing dan bahkan mungkin boleh spill-spill gitu ya. Spill-spill hasil, spill-spill apa sih yang menjadi trik bahwa beliau bisa expert, bahkan berhasil, bahkan kalau ngomong cash in Bapak Ibu, beliau yang menjalankan iklan Meta Ads di developer Iskariman mungkin per bulan sekitar 2 sampai 3 miliar ya cash in-nya. Jadi Meta yang beliau jalankan tentunya kolaborasi dengan teman-teman sales. Nah, yang tadi saya sampaikan di grup itu ya, ada pembayaran DP plus PPJB masuk lead dari Rukos ya, Rukos yang Granada Student House gitu ya. Itu masuk di tanggal kurang lebih tanggal 2 bulan ini, bulan Maret. Tapi langsung PPJB dan DP sekaligus itu tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 9 ya. Kurang lebih hampir 1 pekan. Itu 500 juta Bapak Ibu. Nah, apa sih yang menjadi strategi Coach Cisco gitu ya? Menjalankan iklan di Meta Ads semaksimal itu ya, se-expert itu sampai kemudian luar biasa hasilnya gitu ya. Yang bisa Bapak Ibu bisa baca juga yang tadi di grup ya. Nah, maka kemudian Bapak Ibu pada kesempatan sore kali ini saya juga izin merecord. Nanti mungkin rekamannya kita akan share ya di grup ya, Bapak Ibu ya. Tapi jangan mengandalkan rekaman, karena kalau mengandalkan rekaman nanti nggak jarang ditonton lah namanya rekaman gitu ya. Dan insya Allah materi yang disampaikan sore kali ini pun akan saya share di grup Bapak Ibu ya. Nah, jadi silakan tapi disimak dulu ya penjelasan dari beliau. Mungkin Coach Rizko nanti boleh kenalan dulu ya Coach Rizko ya. Saya sapa dulu deh Coach Rizko. Assalamualaikum Coach Rizko. Waalaikumsalam, Kang. Suaranya masih kecil ini. Kita perbaiki Sip, dulu. sip. Tes tes tes. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Tes, tes, masuk. Oke, sudah aman, jelas Aman. terkendali.
Ini gimana nih kabarnya nih Coach Riko nih? Alhamdulillah Alhamdulillah. masih Mendengar menatap tadi dashboard. ada pembayaran DP, bagaimana kabarnya Coach Rizko? Alhamdulillah ikut senang. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya mau respon nih di kolom Hmm, chat. Kira-kira suara Coach Rizko udah aman atau cek belum cek. nih? Sebelum dimulai, biar enak. Aman suaranya? Coach Rizko, tes tes. Oke, aman ya. Oke, jelas jelas. Oke, baik. Karena Oke. suara Coach Rizko sudah jelas, Coach boleh dong mungkin ya kita tanya jawab dulu sebelum Coach Rizko menyampaikan materi. Sebelum di Iskariman Property ya, pengalaman Coach Rizko di mana, Coach? Eh, Kalau di properti sih sebelumnya pernah ya di salah satu properti syariah juga itu di Madiun. Dulu hampir 4 tahun di sana sampai habis. Dulu jualan rumah sih, Kang. Kalau dulu jualan rumah ya 2019 sampai 2022. Ya alhamdulillah sih soal 2 project itu. Hmm, Pakai iklan juga tapi nyales juga. Sebelumnya di situ Alhamdulillah. jualan rumah dulu. Total ada sekitar 90 unit kalau nggak salah. 10 unit. 90. Oh, Masya Allah, 90 unit. Coach Rizko ini Ya, ngejalankan Meta Ed di developer Iskariman Property ini proyeknya proyek mana aja, Coach? Yang antum projectnya jalankan nih iklannya. yang sekarang di handle itu ada Rukos. Rukos itu ada 3 Rukos ya. Ada Granada Stone House 1 di Cikarawang, Granada Stone House 2 di Cilubang, Lakeside Premier, Villa Kos, kemudian ada juga Granada Land, kemudian Granada Gardenville, terus ada Citarik, Citarik Riverside Lodge, ada juga Granada Sky Park. Tuh, sementara itu sih yang Wah, cukup sama cukup residen sih banyak. sebenarnya. Tapi residen sedang sekarang kan sedang ini ya iklannya sedang mandiri. Masya Allah. Ya, Sagra Nadalen juga ternyata diiklankan sama Coach Rizko ya. Iya, barusan tadi kan ya bookingnya Eh, 2. Masya Allah, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, tadi sedikit perkenalan dari beliau, tapi mungkin boleh Coach Rizko nanti kenalan lebih dalam lagi. Saya kayaknya kalau saya ngomong nggak cocok gitu ya. Langsung aja deh ke Coach Rizko gitu ya, biar langsung penasaran nih teman-teman bagaimana cara yang dijalankan dan materi pada kesempatan sore kali ini. Boleh Coach langsung disampaikan materinya? Mangga. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semuanya, ini mumpung lagi puasa-puasa ya. Walaupun lagi puasa, tapi nggak boleh lemas. Saya aja yang isi ini dikuat-kuatin ya, apalagi Bapak Ibu yang mendengarkan dan menyimak gitu. Jadi di sini bentuknya sharing ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan nanti kalau mau bertanya bisa langsung via chat bisa. Nanti juga setelah materi mau langsung angkat tangan juga bisa. Untuk materi hari ini kita ringan-ringan aja karena mungkin sudah ada yang pernah ikut offline di kantor Iskariman itu udah merasakan belajar iklan kalau online gimana kalau offline gimana ya gitu. Jadi untuk hari ini kita materinya ringan-ringan dulu Bapak Ibu. Nanti siapa tahu sama Kak Masri diadain kelas yang lebih berat gitu ya. Gitu. Ya Mas Kak Masri ya gitu. Baik Bapak Ibu, izin saya share screen dulu. Bentar. Ini kalau ada poin-poin yang penting dicatat, silahkan dicatat atau nanti bisa ditanyakan di kolom chat juga ya, Bapak Ibu ya. Jadi, insya Allah kita sampai jam 17.30 kali ya. Kurang lebih 1 jam, lebih sedikit gitu ya. Insya Allah. Aman, Coach Riko? Oke, sudah Cek. sempat terlihat materinya di... Bentar lagi belum? Bentar. Oke. Cara mudah iklan Meta untuk properti. Masya Allah. Siap, tinggal digedekan saja nih layarnya. Tinggal di slide saja. Tes tes. Apakah materinya sudah muncul di layarnya Bapak Ibu? Aman, aman. Sudah muncul ya berarti ya. Cek cek. Sudah munculkah layarnya? Bapak Ibu silakan bisa di kolom chat ya. Kalau belum muncul bisa di info. Oke. Aman aman. Oke aman. Siap. Baik Bapak Ibu. Bismillah. Di sini saya izin sharing ya Bapak Ibu ya. Di sini sifatnya sharing. Ya, karena memang
segala sesuatu yang terjadi ya bahasanya itu. Jadi di sini saya bisa sifatnya sharing, berbagi ilmu ya Bapak Ibu. Terkait closingan yang tadi alhamdulillah Rukos itu 500 juta, terus kemudian GL hari ini juga booking 2, kemarin GGV juga booking. Itu semata-mata karena rezeki dari Allah ya. Di sini saya sebagai pengiklan hanya sebagai sarana media untuk mendatangkan leads gitu. Nah, ini di sini Bapak Ibu mungkin ada yang pernah iklan sebelumnya. Saya mau izin tanya dulu. Di sini yang sudah pernah iklan, silakan di kolom chat bilang saya sudah iklan gitu. Silakan. Yang sudah pernah iklan bisa bilang saya sudah iklan. Yang belum pernah iklan bisa bilang saya belum pernah iklan gitu. Jadi biar biar ketahuan nih materinya nanti mau seperti apa. Wah, Bu Anissa sudah pernah. Pak Abdul Latif sering kan tapi masih boncos. Siap-siap saya sudah pernah iklan. Saya belum. Pak Danang udah ada belum? Pak Asep belum? Pak Adi Hidayat belum? Pak Dario belum? Dari Putri. Pak Nandang sudah pernah, Pak Alif sudah, saya sudah snack video siap, Pak Rahmat, Pak Hartono belum, Pak Nurdin belum, saya belum di iklan Meta Ads, saya sudah iklan, udah banyak, jadi ini variatif ya, hampir kayaknya 50-50 ya, Alhamdulillah boncos siap Pak Sari, baik baik, Alhamdulillah belum di Meta, oh ini berarti yang belum di Meta mungkin sudah pernah iklan di yang lainnya ya, mungkin di Google atau mungkin TikTok ya, atau bahkan mungkin tadi ada snack video gitu. Saya pernah, wah siap. Pak Rudi juga sudah siap. Wah, mantap ini. Sudah banyak. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi mungkin ini pas ya, mungkin 50-50 atau separuh-separuhnya. Jadi ketahuan nih nanti kira-kira mau dibawa kemana materinya itu. Baik Bapak Ibu, di sini sesuai judulnya ya, cara mudah iklan meta untuk properti. Nah, Bapak Ibu mungkin sedikit saya spill ya karena kan saya juga pegang iklan meta nggak hanya properti ya. Alhamdulillah ada agensi digital marketing sendiri dan itu handle sekitar kalau sekarang berarti termasuk Granada ada sekitar 10 project saya handle itu dan itu nggak hanya properti. Nah, kenapa kok di sini ada khusus kata untuk properti? Karena selama ini ngiklan meta ya itu yang paling beda cara ngiklannya itu adalah properti Bapak Ibu ya mungkin retail kemudian mungkin baju makanan itu iklannya hampir mirip-mirip tapi kalau untuk properti sendiri itu beda Bapak Ibu tadi mungkin ada juga yang bilang alhamdulillah boncos pernah tapi boncos. Nah, sering tapi masih boncos nah ini jadi properti ini paling rawan dan paling seringnya boncos itu ya mungkin saya pun juga mengalami, gak hanya Bapak Ibu juga, saya juga mengalami boncos di sini gitu. Tapi dengan boncos tadi, itu alangkah ruginya kalau kita nggak tahu di mana boncosnya, terus kenapa kok boncos. Nah, akhirnya nyoba-nyoba terus kan, aku jadi sering boncos. Nah, itu. Jadi pentingnya teknik iklan properti di Meta ini itu ada khusus gitu. Jadi bisa ketahuan kapan harus dianalisis, kapan harus dicekin satu persatu mana boncosnya gitu. Nah, mungkin sebelum Nah, kenalan dulu ya, sebelum ke materi ya, kenalan dulu untuk nama Rizky Prasetyo ya Bapak Ibu ya. Kalau asal saya dari Jawa Timur, tapi kan sempat spill ya, sempat kerja di perumahan syariah di Jawa Timur. Nama proyeknya itu Asana, alhamdulillah sudah sold out, itu 2 proyek, 4 tahun. Satu proyek pertama itu 70 unit, 2 tahun setengah sold out. Proyek kedua itu 21 unit, 19 bulan sold out gitu, alhamdulillah. Sempat di perumahan syariah juga jualan di sana. Terus setelah sold out lanjut itu ikut di buat agensi sendiri masih lanjut terus kemudian juga membuat akademi bisnis ya jadi pelatihan bisnis itu jadi mentor di sana itu fokusnya di digital marketing jadi handle di beberapa project ada retail kemudian juga ada klinik dan sebagainya itu nah sekarang di Cikariman Pertu Syariah sebagai advertiser gitu. Nah ini Bapak Ibu sebelum mulai iklan apa aja sih yang harus disiapkan ini yang sudah pernah iklan ya dari kalau kayaknya konten anggaran ini udah pasti ya. Dari akun-akun ini ada dari persiapan ini siapa yang belum ada, baik yang sudah iklan maupun yang belum iklan. Siapa yang sudah punya semuanya atau yang belum semuanya. Kasih tahu caranya coach iklan meta siap Pak Sigit, siap siap. Nah, dari 4 poin ini Bapak Ibu ada yang belum punya nggak? Misalnya nih, coach saya belum punya WhatsApp bisnis. Wah, ini harus ganti ya. Kalau belum punya WhatsApp bisnis wajib ganti WhatsApp bisnis. Terus kalau belum punya akun iklan,
Nah, itu bisa nanti bisa langsung buat dari akun Facebooknya. Ada semuanya, cuma anggarannya belum maksimal. Siap, baik Pak Sigit. Ini memang, Pak Abdul Latif ya. Baik, ini memang sensitif ya Pak masalah anggaran. Pak Pak Wardani belum punya anggaran. Anggaran untuk iklan poin 3 dan 4. Kayaknya memang jadi masalah masalah umum ya, jadi masalah sejuta umat terkait anggaran ini. Karena saya pun juga untuk anggaran ini benar-benar sangat strict ya, sangat sangat apa ketat gitu. Itu jadi Bapak Ibu. Konten iklan belum siap. Pak Imas ini 4 belum, yang lain udah siap Pak Tanis. Makanya anggaran semua jadi masalah utama ya. Saya hanya punya WA bisnis saja coach Pak Sugiono. Oke siap. Pak Sugiono nanti berarti harus dibuat akun Facebook. Ya kalau sudah punya Facebook ya, berarti nanti tinggal buat halamannya sama buat bisnis portofolionya gitu. Tuh, anggaran iklan siap. Kayaknya emang anggaran iklan ini jadi isu paling sensitif ya Bapak Ibu ya. Karena saya pun juga mengalami Bapak Ibu. Pernah iklan berapa ya dulu, hampir sekitar 5 juta, nggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Cuma dapat hikmahnya. Ya Alhamdulillah ya. Dapat hikmah sedekah ke Facebook, sedekah ke Meta gitu. Anggarannya turun ke bawah siapa Aji. Kayaknya kita sama Pak Aji ini Pak Aji. Baik, baik Bapak Ibu. Jadi sebelum mulai iklan itu harus punya 4 poin ini ya. 4 poin ini, akun Facebook, akun Instagram ini wajib banget. Dan akun Facebook itu nggak boleh akun yang baru buat. Karena biasanya kalau akun baru buat, misalnya nih dalam waktu 3 bulan tuh baru buat, biasanya gampang banget kena kena ini ya, kena ban, kena ditangguhkan sama Meta. Ini sering banget klien-klien saya itu mengalami karena banyak banget dia itu buat akun Facebook baru akhirnya kena ban. Gitu. Jadi orang Metanya sendiri bilang tuh, gitu. Sama kok saya juga boncos sampai dengan sekarang. Kayaknya memang jadi masalah umum ya Bapak Ibu ya boncos itu. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena boncos itu sebagai sarana kita belajar. Itu karena kalau saya dulu nggak boncos sampai segitu, mungkin saya juga nggak bisa di titik sekarang ini Bapak Ibu. Tuh. Jadi memang saya sering lihat tapi PHP semua. Nah kalau ini ada tekniknya Bapak Ibu biar nggak kena PHP leads ya. Gitu. Nanti mungkin ketika bahas di winning campaign akan sedikit di-spill ya cara biar nggak kena PHP leads gitu. Jadi sebelum iklan harus punya akun Facebook, Instagram, akun bisnis portofolio. Nah ini wajib banget ya bisnis portofolio ini. Karena adanya bisnis portofolio, Bapak Ibu bisa memudahkan untuk mengelola leads-nya. Tuh. Nah terus WhatsApp bisnis ini wajib karena iklan itu nggak bisa pakai WA biasa, jadi harus WA bisnis ya Bapak Ibu ya. Yang sekarang belum punya WA bisnis, silahkan diubah akunnya jadi WA bisnis ya itu Bapak Ibu ya. Yang belum punya WA bisnis silahkan diubah WA-nya jadi WA bisnis. Itu ini wajib banget karena Bapak Ibu nggak akan bisa iklan kalau belum jadi WA bisnis. Tuh. Lanjut, kita lanjut. Nah, ini sebelum kita mulai, kalau iklan pakai aplikasi Meta apa sama ya? Sama Pak Nur Hadi. Sama. Kalau dulu kan waktu training di Skariman kan kita ada 2 opsi ya, pakai website atau pakai aplikasi Meta yang di HP. Itu bisa sama. Hanya saja saya lebih rekomen kalau mau otak-atik itu pakai laptop atau di web ini apa di web desktop. Itu lebih enak untuk otak-atiknya. Nah ini sebelum ini nanti kita mulai dari dasar dulu ya. Mungkin yang belum pernah iklan, ini ada struktur iklan Meta. Dan yang sudah pernah iklan, nah mungkin di mana sih kelihatannya yang apa potensi boncosnya itu di bagian mana? Oke, jadi di iklan Meta itu ada 3 struktur ya, ada 3 bagian. Yang pertama ada kampanye. Nah kampanye ini atas dasar namanya kan kampanye ya. Dia itu ada tujuannya nih. Kampanye iklan ini ngapain sih? Mau buat apa sih? Jadi ada tujuannya. Serta di situ juga bisa nanti menentukan anggaran, bisa juga untuk testing, bisa juga untuk katalog gitu. Jadi di kampanye ini fokusnya adalah tujuannya iklan tuh ngapain. FB Pro dengan FB Ads apakah sama? Nah, kalau FB Pro nanti deh ya dijelasin di belakang ya nanti ya. Gitu. Oh, terus yang bagian kedua ada adset. Adset itu dia penentuan petargetan. Nah ini. Nah Bapak Ibu, dari semua struktur Meta, iklan Meta itu yang memang yang sering banget boncos itu faktornya ada di poin kedua, gitu ya. Ada poin kedua sama poin ketiga ini. Jadi adset ini penentuan untuk penargetan, audiensnya siapa, demografinya di mana, kemudian interest minatnya apa, lokasinya itu di mana, gitu ya, sama penempatan iklannya di mana, itu penting banget di adset ini. Jadi Bapak Ibu kalau ada boncos yang dicek pertama itu coba dicek dulu nih adsetnya nih
targetnya di mana. Misalkan nih, misalnya ini kan saya jualan apa ngiklan Rukos nih, ngiklan Rukos lokasinya di IPB Bogor ya. Ya, lokasinya di IPB Bogor nih. Udah jelas nih lokasinya di IPB di Bogor. Nah, jangan sampai kita nilainya itu di radius yang jauh dari IPB gitu. Ya boleh sih sebenarnya boleh, boleh banget, boleh nggak apa-apa gitu. Tapi kan kita menghindari boncos ya. Nah, jadi ditargetkannya di daerah Jabodetabek dulu nih. Nah, baru kalau Jabodetabek ini kalau nggak dapat mungkin sama si Meta bisa ditaruh di luar kota. Tapi jarang banget, jarang sekali ketika kita menaruh iklan itu di luar targeting itu akan terjadinya closing. Makanya cari dengan radius sedekat mungkin gitu. Jadi itu ya, kalau biasanya banyak banget boncos tuh cek dulu nih di adsense-nya, di audiensnya kah, di lokasinya kah, dicek dulu. Takutnya nih, wah ini udah bener kok coach audiensnya, orang-orang yang minat sama apa sama kafling wisata, tapi ternyata mau jualan Granada Land, terus iklannya di Yogyakarta, kan kejauhan ya Bapak Ibu ya, gitu. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu jauh, gitu. Oke itu ya. Terus untuk bagian ketiga itu ada ad kreatif. Ini ya desain konten dan sebagainya, copywriting, konten, kemudian call to action. Ini ada di bagian ad kreatif. Nah, biasanya ad kreatif ini adalah yang paling akhir dicek dari semua komponen Meta ini yang paling akhir dicek yang ada sih nggak sih potensi boros dari kontennya gitu. Karena bisa jadi memang kontennya nggak menarik. Nah, biasanya yang paling paling banget jelas kelihatan itu konten nggak menarik biasanya klik CTR-nya, klik rate-nya kecil. Kemudian juga cost per kliknya mahal. Nah, itu bisa jadi yang paling kelihatan banget itu dari situ. Jangan kan orang mau jadi leads ya, orang ngeklik aja nggak ada gitu. Itu bisa dicek dari situ. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya kampanye iklan ya, Bapak Ibu. Mungkin yang sudah pernah dulu, yang sudah pernah iklan, pernah menemukan ini yang versi bahasa Inggris. Kalau yang versi bahasa Indonesia, awareness ini kan, kayak itu awareness. Itu dia kayak meningkatkan awareness atau kesadaran merek gitu ya. Terus traffic ini ke arah website atau aplikasi, engagement ini interaksi ya Bapak Ibu ya kalau di bahasa Indonesianya interaksi. Kemudian leads ini leads kontak ya, kontak atau leads. Nah, sales ini penjualan. Nah, biasanya kalau saya Bapak Ibu ya, kalau saya untuk iklan sendiri itu kalau klik to WA saya pakainya kalau nggak interaksi atau engagement itu ya pakainya penjualan atau sales. Tapi biasanya yang paling bagus hasil leads-nya itu di sales atau penjualan. Nah, kalau yang pakai landing page atau website itu biasanya pakai leads atau pakai kontak tadi prospek tadi itu leads atau prospek tadi ya kalau untuk yang website sama landing page itu bedanya apa. Nah, bedanya kalau biasanya gini Bapak Ibu, kalau tujuannya itu tadi yang klik to WA itu membutuhkan interaksi yang besar, jadi makanya pakai tujuannya engagement. Nanti itu sama si Meta. Nah, ini kita pakai bahasa ini ya, bahasa bahasa yang agak apa contohnya kita pakai yang bahasa offline ya. Jadi kayak ini. Kalau misalnya nih kita pakai iklan engagement interaksi, nanti sama si Meta, iklan kita itu akan diberikan ke akun-akun atau orang-orang yang di Facebook, di Instagram itu yang sering ngasih interaksi di iklan-iklan Meta yang lain. Contoh misalnya gini Bapak Ibu di sini ada yang pernah ngalamin nggak? Habis buka Shopee atau mungkin Tokopedia atau mungkin Grab, Gojek yang aplikasi-aplikasi yang besar itu, tiba-tiba waktu buka Facebook kena iklannya. Ada nggak? Coba di kolom chat. Ada nggak yang pernah habis buka Shopee atau Tokped, misalnya nih cek barang, misalnya cek susu bayi, tiba-tiba ketika buka Instagram, Facebook, kena nih iklan susu bayi. Ada nggak yang ngalamin kayak gitu Bapak Ibu? Ada kan? Ada nih. Pak Danang, Bu Rokiah, ada. Pak Aji ada. Ya kan, Pak Dwi juga ada. Nah, ada. Nah, itu salah satunya adalah tujuan iklan tadi, tujuan kampanye iklan tadi. Itu. Jadi engagement itu interaksi. Nah, sering nih Pak Daryo. Jadi itu ya. Jadi si Meta itu akan mengirimkan iklan-iklan kita, akan menayangkan iklan-iklan kita ke akun-akun yang sering buat interaksi seperti itu. Itu ya. Nah, itu sesuaikan seperti itu. Nah, kalau di sales atau penjualan, ini sama si Meta nanti itu lebih sering diasihkan ke akun-akun yang pernah interaksi dengan iklannya dan ngeklik isi form atau ngeklik CTW apa atau ngeklik WA-nya. Itu. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Bisa juga
pernah nih belanja nih di Shopee nih, kita udah pernah belanja nih, misalnya belanja ya tadi ya susu tadi ya misalnya, ini kan udah pasti kena ini. Kalau tadi kan cuma klik nih, nah ini pembelian nih. Nah nanti Bapak Ibu akan biasanya kena iklan itu yang mirip-mirip, misalnya kita beli susu nih, beli susu atau beli susu nanti tiba-tiba kena iklan Pampers, terus kena iklan lagi misalnya apa gitu yang berhubungan dengan alat-alat perlengkapan bayi. Nah itu kan, jadi itu kalau di tujuannya iklan, apa tujuannya penjualan gitu. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi tujuan iklan ini itu sudah dikategorikan sendiri oleh Meta. Mana sih akun-akun yang itu dia cuma sekedar nanti di awareness, mana akun-akun yang nanti bisa diinteraksi, mana akun-akun yang nanti bisa jadi prospek, bahkan akun-akun yang bisa jadi penjualan atau bisa terjadi penjualan di sana tuh. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah kalau saya paling rekomen biasanya kalau untuk awal-awal ya maksudnya budgetnya nggak terlalu besar, mungkin bisa pakai interaksi dulu nanti sambil ini. Tapi biasanya memang kalau di interaksi sendiri lead slotnya itu kurang banyak itu, nggak terlalu banyak, terus probabilitasnya juga nggak terlalu besar tuh. Kalau mau langsung coba langsung bisa di penjualan, tapi ya itu mungkin biasanya agak mahal di awal-awal gitu. Karena di Ruko sendiri itu cost per leads-nya lumayan, udah sampai 100.000 gitu. Tuh, tapi kalau 100.000 closingnya itu 1 M, ya itu buat ya Bapak Ibu ya. Itu cukup pas banget, lebih dari cukup ya itu ya. Kita ngeluarin uang 1 juta, dapat cost apa dapat leads-nya tuh harganya 100.000, tapi dapat omsetnya 1 M itu. Itu. Terus selanjutnya ini bagian ad set, ini kan yang tadi ya ada ada pentargetan audience. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi adanya audiens ini sangat penting. Ini jadi ketika Bapak Ibu menargetkan itu bisa ketahuan kemana gitu ya. Nah ini tadi kalau boncos tadi ya ada banyak ya yang bilang ya sering boncos, sering boncos. Nah dicek dulu pertama tuh apa audiensnya. Dicek dulu nih, benar nggak sudah sesuai, itu benar nggak sudah sesuai target market yang kita inginkan. Gitu ya. Dari audiens ini ada banyak faktor di dalamnya itu ada demografi, ada lokasi ya tadi ya lokasi iklan, ada minat dan berlaku gitu. Jadi Bapak Ibu kalau iklannya Granada Land itu ya berarti targetnya yang deket-deket dulu nih sama Grand Land. Misalnya dia Bodetabek gitu ya. Jangan iklannya Grand Land nanti targetnya di Bandung. Nah, itu kan kejauhan. Baru kalau iklannya di Waterfall Theater atau di Granada Hills Ciwidey itu baru Bandung. Kan deket ya sama Bandung ya gitu. Jadi jangan kejauhan Bapak Ibu. Jangan kejauhan targetingnya, lokasinya. Gitu. Oke. Kemudian untuk lokasi kalau demografi, nah ini Bapak Ibu demografi ini juga penting ya, usia, kemudian gender gitu. Nah kita kan iklan targetnya adalah investor ya, investor nih Bapak Ibu nih, investor kan biasanya jarang banget yang mau invest di properti itu usia-usia muda, misalnya usia 17 sampai usia 28 tahun kan jarang ya, yang itu masih masih usia kerja. Nah itu targetnya ya di umurnya dinaikin, misalnya 30 tahun ke atas sampai 65 plus ya gitu. Jadi targetnya juga disesuaikan karena kita jualan kafling investasi yang itu otomatis orang-orang yang sudah settle atau sudah ekonominya menengah ke atas gitu. Bu Rofiah, kalau ke WA berarti pakai penjualan. Iya Bu, kalau ke WA pakai penjualan. Saya rekomendasinya pakai penjualan ya. Oke, lanjut ya di ads tadi ya audiens ya. Jadi demografi, lokasi, minat ini berhubungan ya Pak Ibu ya satu sama lain itu. Nah, untuk minat sendiri atau perilaku sendiri kan itu ada ya di interest ya, di bagian audiens itu kan ada tuh minat-minatnya banyak banget. Nah, itu Bapak Ibu juga harus ini apa di list kira-kira apa sih siapa sih yang bakal beli, siapa sih yang bakal beli kafling wisata kita itu siapa sih gitu. Misalnya kita mau jualan kafling Grand Adelaide nih, Calvin Grandaland, tapi kita pakai minatnya misalnya anime kan ya mungkin bisa jadi ada lead source di sana, tapi kan dari sekian ratusan ribu sekian jutaan audiens itu yang kira-kira beneran minat apa orang yang suka anime tapi dia beli investasi traveling wisata kan tidak sebanyak yang lainnya gitu itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus cermat dalam menargetkan audiensnya sendiri karena kalau enggak ya tadi boncos gitu Bapak Ibu gitu. Terus ada yang selanjutnya ada anggaran. Jadi ini juga salah satu faktor yang bikin boncos Bapak Ibu itu adalah di bidding atau di anggaran ini ya anggaran iklan. Nah ini Bapak Ibu. Nah iklan ini kan namanya itu kan bidding ya atau kalau bahasa ininya apa ini
apa sih, lelang, lelang. Nah, kayak lelang Bapak Ibu. Semakin besar budget kita, semakin besar pula peluang kita untuk dapat lead shot. Loh, Kang, kan budget saya terbatas. Terus gimana dong? Nah, ini banyak banget dulu saya kalau dapat pertanyaan kayak ini, saya jawabannya selalu sama. Bidding itu hanya teknis ya Bapak Ibu ya. Sedangkan rezeki itu kan udah diatur nih. Jadi jangan pernah khawatir kalaupun budgetnya kecil, biddingnya kecil, utang, lo kan nanti nggak dapat lead slot. Nah, belum tentu gitu. Karena bisa jadi ini bisa jadi saya pernah kejadian juga seperti ini, bisa kejadian seperti ini. Ngiklan ada ya Pak, ngiklan itu budgetnya sebulan sehari sehari budget seharinya bisa sampai 3 juta sampai 4 juta. Nah, sedangkan dulu saya ngiklan tuh paling budget sehari cuma 1 juta 2 juta itu. Jadi jauh di bawahnya. Tapi alhamdulillah masih dapat closingan cukup lumayan. Nah, itu. Karena apa? Bisa jadi audiens kita pas. Bisa jadi lokasi kita pas. Bisa jadi konten kita lebih menarik. Nah, seperti itu. Budget iklan untuk fase testing properti berapa? Terus parameter winning testing. Oke, nanti kita bahas di bagian winning campaign ya, Kang Aceh ya. Oke, itu. Terus ad placement atau penempatan iklan. Kalau untuk budget ringan-ringan, mungkin saya lebih rekomend hanya di Facebook sama Instagram ya, Bapak Ibu ya, sama Reels. Reels Story, Facebook, Instagram. Jangan sampai Messenger sama audience Facebook ikutan gitu. Karena biasanya borosnya di sana gitu. Sering banget kena skip dan sering banget hanya dilihat aja gitu, nggak diklik. Lanjut, contohnya lagi. Nah, ini ad set ya tadi ya ini custom audiensnya itu. Jadi dicek satu persatu di mana aja lokasinya gitu kan. Terus kapan mulainya, budgetnya harinya berapa. Nah, kalau kalau terkait budget ya fase testing saya biasanya itu fase testing kalau budget bulanannya itu lumayan besar, biasanya saya fase testingnya 200.000 per campaign per hari. Tapi kalau misalnya budgetnya minim, misalnya Mas saya cuma punya 500.000 nih Mas, ya jangan 200.000 juga gitu. Mungkin bisa pakai 50.000 dulu. Tuh. Karena begini Bapak Ibu, kalau boleh boleh di ini ya, boleh direkomendasikan ya. Jadi misalnya nih punya budget 500.000 nih, punya budget 500.000. Lebih baik itu dipakai untuk 10 hari, per harinya 50.000 daripada 5 hari per harinya 100.000 gitu. Untuk apa? Untuk fase testing sendiri ya, untuk fase testing aja gitu. Tapi kalau udah fase scaling baru nanti udah 100.000 per hari nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk fase testing sendiri sampai ketemu, oh ini iklannya bagus nih, ya itu lebih baik semakin panjang harinya semakin baik. Gitu. Karena bisa ketahuan ya, bisa ketahuan mana yang bagus iklannya itu. Oke, itu ya Bapak Kang saya. Terus parameternya apa nanti pas winning campaign kalau parameter kalian fase testing iklan budgetnya sekian ya 100.000 bisa 50.000 bisa. Terus misal Mas budget saya minim banget nih Mas ya udah nggak apa-apa kalau memang masih minim banget kita pakai 30.000. Tapi biasanya 30.000 ini kalau untuk properti itu jarang banget hampir hampir kalau peluangnya di bawah 1% ya dapat lead shot gitu. Mungkin yang mentok-mentok dapatnya leadsnya cold gitu. Harus diprospek lagi gitu. Karena apa ya tadi kalah bidding 30.000 itu udah paling minim banget untuk properti. Jadi mungkin 50.000 atau 100.000 untuk apa namanya untuk budget iklan sendiri gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk konten ya, konten ini bentuk kontennya mungkin yang belum pernah iklan nanti pas praktek aja mungkin kalau biar nggak pusing gitu. Nah, ini medianya ada iklan, ini media iklannya, ada media iklannya, terus kemudian ada ads copy-nya di primary text ini, kemudian ada headline ini untuk judul ya, judul iklan. Bisa di bawah, bisa di atas. Itu bisa untuk macam-macam fungsinya. Kalau dia biasanya munculnya di feed Facebook, biasanya lokasi headline-nya itu di atas gitu. Third closing property selama ini lebih banyak dari CTBA atau leads pakai website LP, coach. Apa kekurangan masing-masing? Oke. Nah, kita bahas ya kekurangan apa yang winning di winning campaign ya. Oke. Ini untuk winning campaign Bapak Ibu. Ini project yang saya pegang saat ini ya. Ada Granada Land, ada Granada Greenfield, Grand Lakeside Premier Villa Coast dan seterusnya. Itu juga ada Skypark ya, Granda Skypark juga tadi pagi itu barusan pelunasan CTWA dari list CTWA, terus juga ada Citarik River Slots kapan hari itu juga dari form atau dari landing page itu. Granada Land juga Granada Land Granada Greenfield barusan juga closing dari landing page sama CTWA. Oke. Nah, ini contoh winning campaign. Nah, tadi kan ada nanya ya, ukurannya winning campaign. Nah, itu. Tanya, ukurannya parameter fase testing kalau itu winning itu apa ukurannya? Yang pertama dilihat adalah dari hasil atau result. Nah, ini ya, cek dulu resultnya. Cek dulu resultnya.
Oke, cek dulu hasilnya, cek dulu resultnya berapa. Kalau dia menghasilkan banyak leads, nah udah nih ketemu nih. Kok ini banyak leadsnya nih? Oke, banyak leadsnya. Kemudian setelah itu dicek lagi apanya? Dicek lagi cost per leadsnya, CPL-nya, cost per resultnya itu berapa? Nah, itu ya. Jadi cek lagi. Kalau udah ketemu cost per leadsnya, terus udah ketemu nih leadsnya banyak, harganya murah. Ah udah, langsung di scaling aja. Berarti itu bagus untuk testingnya. Gitu. Cek 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 apakah masih kecil suaranya? Aman aman? Oke aman ya. Oke. Jadi yang utama dicek adalah di hasilnya, menghasilkan leads banyak nggak gitu kontennya. Kalau udah ngasilin lead banyak, oke berarti cek lagi nih murah apa mahal. Nah, kalau murah lanjut gitu. Nah terus gini lagi, ada juga di fase kondisi, ada juga di fase kondisi konten itu leadsnya nggak banyak, agak mahal nih tapi cost per leadsnya gitu. Tapi closing, nah itu kan ada juga kondisi seperti itu. Leadsnya itu nggak banyak, cost per leadsnya nggak mahal tapi closing. Nah itu gimana? Ya itu lanjut aja dulu karena sudah menghasilkan closingan. Tuh. Tapi dikontrol ya, dikontrol, cost per leadsnya dikontrol, harganya dikontrol. Jadi biar tidak terlalu boncos, tidak terlalu mahal. Itu. Ya, tadi Kang Aca ya untuk parameternya. Nah, terus ini tadi Bu Anissa rate closing property selama ini lebih banyak ke CTWA atau leads pakai website coach? Apa kabar? Kalau rate-nya saya selama ini pegang hampir sama 50-50 ya nggak ada yang dominan satu sama lain. Tapi kalau lebih murahnya lebih murah CTWA. Itu lebih murahnya CTWA. Tapi memang kalau CTWA effortnya lebih ya gitu. Jadi kalau terkait harga lebih murah CTWA, tapi kalau rate closingnya itu hampir sama. Gitu. Bersama. Kalau kekurangan yang lebih masing-masing tadi ya, kalau CTWA itu agak lebih murah harga leadsnya. Kalau LP dia biasanya lebih mahal. Jadi kalau LP biasanya lebih mahal, kalau CTWA dia lebih murah. Kalau di CTWA sendiri itu effort untuk konversinya itu biasanya lebih besar. Karena apa ya? Tadi ya belum dapat informasi yang lengkap. Sedangkan kalau landing page kan dia udah ada informasi yang lebih lengkap. Jadi ketika masuk itu tinggal, ayo survei kapan Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu booking kayak gitu. Tapi gini, Bu Anissa gini, pernah juga kejadian itu CTWA itu booking sebelum survei. Nah ini pernah juga kejadian booking sebelum survei itu CTWA. Jadi tidak serta merta ketika CTWA itu effortnya lebih besar. Nah ini tergantung sekali lagi tergantung bagaimana customer journey-nya pembeli, gitu ya. Tetapi selama ini untuk mayoritas atau general itu seperti itu. Kalau ditanya, coach mendingan mana CTWA atau landing page? Kalau budgetnya itu ada lumayan gitu ya, ada lumayan pakai dua-duanya gitu ya, pakai dua-duanya. Kalau budgetnya nggak besar-besar banget ya udah pakai CTBA dulu itu. Buruk ya, budget 50.000 berapa adset, berapa ads kreatif. Kalau untuk budget 50.000 sehari itu satu campaign satu ads saja ibu, satu campaign satu adset. Tapi kalau ads kreatifnya bisa lebih dari satu, kontennya lebih dari satu nggak apa-apa. Tuh, tapi satu campaign satu adset ya. Kang Aca, untuk hasil ini event LP-nya apakah ATC, IC, leads atau purchase? Oh ini ya apa event pixel ya, event pixel ya. Pakai leads. Tapi kalau di sini kan ini nggak kelihatan ya di sini di page-nya ya. Ini kan semua CTWA ya yang saya share di screen ini semua CTWA. Ini enggak. Ini GL CTWA. Ini GGV CTWA. Ya kan? Ini GGV CTWA. Nah, ini kalau yang Rukos itu ada form, ada landing page ya, ada JTWA juga. Ini pakai leads. Ya, ini Kang Aca pakai leads. Suaranya kurang jelas ya. Apakah suaranya kurang jelas Bapak Ibu? Aman, Bisa coach. langsung. Aman, oke. Dari peserta Aman. aja paling tinggal Oke, siap. upload invoice. Siap, siap. Oke. Itu ya Kang Aca ya untuk eventnya itu pakai leads. Siap, Bu Sari. Aman, siap, siap, siap. Baik. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi untuk iklan sendiri ini winning campaign ya contohnya seperti ini. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, Kang, winning campaign tuh kayak gimana sih? Nah, ini contohnya seperti ini. Tuh. Walaupun mahal tuh ya, ini kelihatan tuh mahal tuh. GS itu ada yang sampai 106.000, ada yang sampai 102.000. Itu mahal-mahal. Tapi ya tadi kalau closing nggak masalah. Selama itu menghasilkan nggak masalah. Dan kalau tadi yang di-share Kak Master itu ada yang dari form, dia dari form. Itu dari form jadi leads-nya itu ngeklik form,
terus dia kemudian ngisi form, terus masuk WA. Tuh. Kalau CTW itu ada juga kemarin, mungkin Kak Mas Ri juga nanti bisa ini ya. Jadi kemarin tuh ada leads dari CTWA itu langsung beli dua unit GSH, itu GSH Cikarawang, GSH Cibulang, itu Granada Student House Cibulang, itu ambil 2 unit itu dari CTWA. Jadi tadi Bu Anissa nggak masalah ya CTWA ataupun form atau landing page itu sama aja, nggak ada masalah, hanya saja ya tadi biasanya memang biasanya memang kalau di CTWA itu agak lebih effort, ada lebih effort untuk penjelasannya gitu ya. Tapi kalau di landing page itu bisa lebih simple dan tapi lebih mahal aja itu. Pak Syarif. Oke. CTWA apakah harus pixel? Apa nggak pakai pixel, Pak Syarif nggak pakai pixel ya untuk CTWA ya. Jadi bisa langsung nanti itu pilih lokasi konversinya itu di pengiriman pesan, nanti pilih klik to WA, nanti yang dicentang di bagian WA-nya aja, nanti di halaman sama di Instagram dimatikan. Oke. Oke, Pak Edi. Jadi untuk tahu winning campaign, indikatornya apa aja? Ya tadi ya, pertama itu ada hasil atau result. Itu banyak nggak leads-nya? Menghasilkan banyak leads nggak? Itu dulu Pak Edi. Jadi dicek dulu leads-nya banyak apa enggak gitu. Jadi leads-nya banyak apa enggak? Kalau leads-nya banyak, habis nih tahu nih leads-nya banyak nih. Kalau udah tahu leads banyak, berapa harganya? Itu dulu. Jadi kalau udah tahu leads-nya banyak, berapa harganya? Kalau udah tahu harganya berapa, ya udah nanti tinggal di scaling. Udah dapat leads banyak, harganya nggak terlalu mahal, baru di scaling gitu. Tapi kalau misalnya gini, coach listnya banyak tapi mahal. Kalau selama itu masih menghasilkan closingan, nggak masalah, langsung scaling aja. Tuh, itu bisa dianggap winning campaign. Gitu. Oke, itu. Bu Anissa, untuk budget yang minim ini maksimal berapa hari sitasinya untuk menemukan winning campaign? Nah, untuk menemukan winning campaign, budget minim maupun besar hampir sama ya. Kalau saya tetap pakai indikator 3 hari dan 7 hari. Nah ini 3 hari itu untuk fase testing. Testing ini bisa nggak sih di scale? Nanti di 7 hari fase testing untuk scaling. Tuh. Jadi 3 hari itu dicek. Oh 3 hari ini leads-nya bagus nggak? Banyak nggak? Murah nggak? Gitu ya. Jadi indikator tadi listnya banyak nggak, terus kalau banyak murah nggak, kalau murah kualitasnya gimana, bagus nggak gitu. Kalau tiga-tiganya bagus langsung di scale aja. Tapi kalau misalnya nih dari 3 poin tadi, 3 faktor tadi itu kok saat satu nggak terpenuhi, misalnya dia listnya banyak tapi dia murah tapi kualitasnya nggak terlalu bagus, misalnya tapi selama spamnya nggak banyak tetap aja nggak apa-apa di scale gitu. Pak Tri Irawan, mohon jadwal offline kalau ada diadain. Nah, ini nanti Kang Mas Tri ya, kalau jadwal offline. Pak Nur Hadi, kalau mau ikut FB sudah 900-an, tapi di halaman FB untuk promosi menggunakan Black Seminta kok tidak 900 tapi. Oh, ini Pak Nur Hadi, biasanya kalau following di fanpage itu ya, itu nggak terlalu pengaruh sama di iklan Meta. Di sini memang sama Meta direset dari nol, karena memang kalau di Meta itu yang ditampilkan adalah contoh atau mungkin dia bentuknya apa ya kayak simulasi aja sih. Tuh, nanti kalau sudah iklannya tayang baru nanti bisa dicek. Di situ sebenarnya Meta itu hanya preview ya. Kalau dicek di situ kan di ad kreatif itu bagian tulisnya preview. Jadi tetap nol itu biasanya. Oke, siap. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sebelum kita lanjut. Ini winning campaign. Nah ini sih faktornya. Nah itu Bapak Ibu ya. Tadi kan banyak tuh apa aja sih faktornya. Biasanya sih yang mempengaruhi itu tadi winning audience tuh winning campaign itu dari winning audience dulu. Dicek dulu nih lokasinya udah pas belum, penampakannya udah pas belum, target audience-nya udah sesuai belum. Terus kontennya tuh menarik dan terakhir itu gimmick marketing. Itu ya. Karena biasanya 3 faktor ini itu bisa mempengaruhi 3 faktor tadi. Nah ini Bapak Ibu ini yang selama ini saya lakukan ya. Jadi ketika Bapak Ibu testing, itu kok nggak dapat leads, yang dicek dulu tuh tadi winning audiensnya nih. Audiensnya udah winning atau belum. Nah, nanti kalau udah ketemu winning audiensnya, ketika Bapak Ibu testing, pakai terus aja Bapak Ibu. Pakai terus winning audiens yang sama. Jadi kalau udah ketemu audiens yang itu menghasilkan leads, itu pakai terus aja dulu sampai ketemu nanti audiens baru lagi yang bisa jadi winning audience. Jadi pakai terus. Terus kontennya ini. Nah, konten kalau saya sih ya kontennya
Sering-sering ganti nggak? Kalau saya sih, kalau selama itu masih menghasilkan, jangan ganti. Ini GL itu masih saya pakai konten dari bulan Juni. Nah, Juni saya masih pakai kontennya. Ada juga yang campaign dari Oktober masih saya pakai. Gitu. Jadi selama itu masih bagus, jangan diganti, gitu ya. Tuh. Nih Pak Dwi, saya pernah mau masarin ke FBS kok nggak ada Bank BSI. Oh nggak ada Pak Dwi kalau kalau untuk apa Bank BSI. Biasanya kalau top up pakainya kalau nggak BCA, BNI, Mandiri. Nanti kalau PSI bisa pakai kris aja itu ya. Izin keluar terus. Oh siap, Rahayu. Untuk interestnya apa saja? Oke, untuk interestnya apa saja? Baik. Ini bisa dicatat ya Bapak ya, bisa dicatat ya, bisa dicatat. Nanti kalau mau iklan bisa apa bisa dipakai ya. Silakan dicatat ya untuk interestnya apa saja yang sering saya pakai ya. Oke, dicatat karena ini nggak ada di slide, jadi saya sampaikan dan silakan dicatat. Yang pertama itu interestnya adalah interest bisnis. Nah, interest bisnis itu interest bisnis cari yang ukurannya itu ratusan juta. Karena ada banyak tuh, ada banyak ya, ada banyak interest bisnisnya. Cari interest bisnis yang size-nya atau ukurannya ratusan juta. Oke, pelan-pelan saya besar ya, pelan-pelan. Oke, oke ya itu ya interestnya itu, interestnya yang dia bisnis. Oke. Yang kedua, yang kedua interestnya interest entrepreneur. Interest entrepreneur. Ini juga yang ukurannya ratusan juta. Oke. Itu ya. Nah, itu interest untuk ya interest. Terus kemudian interest yang ketiga itu yang sering saya pakai untuk testing di fase testing. Nah, itu tadi winning audience ya. Nah, ini yang ini interest fase testing. Itu ada interest investor yang itu ukurannya kalau nggak salah nggak sampai ratusan juta, itu puluhan juta. Itu interest investor. Yang kedua interestnya itu adalah demografi pernikahan atau sudah menikah gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dicatat itu tadi. Pak Tri Irawan bisa kirim link contoh iklan coach yang udah closing. Boleh nanti di share ya nanti ya di grup ya. Saya share di grup ya nanti ya. Tolong diingatkan. Kang Edi, Pak Edi. Yang kedua apa? Yang kedua itu entrepreneur Pak Edi. Entrepreneur. Oh, oke ya. Audience yang winning di saya itu yang pertama itu ada bisnis yang ukurannya ratusan juta. Yang kedua ada entrepreneur. Tuh. Kalau ya untuk di fase testing bisa pakai investor yang terus kemudian bisa pakai demografi pernikahan atau dia itu in relationship biasanya kalau di bahasa Inggrisnya. Oke. Pak Sigit, berarti untuk mengoperasikan iklan by Ads Meta harus pakai laptop ya, Coach? Bisa pakai laptop, bisa pakai HP ya. Tapi saya lebih rekomen pakai laptop. Tuh, kalau pakai HP bisa. Saya juga beberapa kali setup iklan tuh pakai HP. Tapi agak ini sih agak kaku karena biasanya pakai laptop. Lebih rekomennya pakai laptop. Karena di laptop lebih lengkap fiturnya, ya. Untuk kotanya mana saja? Ini tergantung project ya Bapak Ibu ya. Tergantung project nih. Ini mau project mana nih? Kalau projectnya itu Bogor Timur, bisa pakai Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi. Itu. Siap Bu atau Bapak Ahlani, silahkan. Semoga bermanfaat ininya. Untuk kotanya itu ya Bapak ya Jabodetabek, itu Jakarta, Depok, Bekasi. Tangerang juga ada sih. Kalau Rukos nih ya, Rukos itu yang closing itu Bekasi dan Tangerang. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau Rukos itu Bekasi dan Tangerang. Barangkali mau iklan Rukos lumayan Bapak Ibu. Gitu. Kalau untuk range umurnya Mas, nah ini untuk range umur saya biasanya pakai 30 tahun ke atas. Tapi juga pernah dulu di GL itu saya pakai range 28, itu juga closing pernah. Tapi kalau untuk amannya pakai yang 30 ke atas, 30 sampai 65 plus. Gitu ya. Kalau dulu bagi Malang itu saya pakai range umur 41 sampai 65 plus. Pernah juga 25 sampai 65 plus. Ya ada yang closing juga gitu. Mhm. Oke baik. Ada Kang Aca untuk winning content apakah ada image atau edge video? Nanti saya share linknya ya Kang ya. Nanti bisa di grup nanti saya share link winning edge-nya itu.
Maaf, saya belum tahu Granada jual kafling atau ada properti lain. Nah, ini Pak Lucky-nya ini ya. Di Granada ada jualan kafling wisata dan juga ukos ya, Bapak ya. Ada juga kafling makam di Bagi Bogor sama Bagi Lebak. Jadi banyak produknya. Nanti mungkin detailnya Kang Mas Suri ya sama teman-teman IA ya nanti ya. Yuk. Pak Alif Bahtiar. Berarti kalau jauh nggak bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Kalau jauh bisa untuk target lokasinya. Tapi saya nggak rekomen. Karena biasanya sering banget mental. Contoh. Dulu pernah kena kena spam oleh botnya Meta. Jadi sama botnya Meta tuh di keluar kotain. Kemarin tuh dapat di Semarang. Nah, di Semarang ini beliau tuh uang ada, kemampuan ada, orang berada, minat banget sama produknya. Tapi karena kejauhan nggak bisa survei. Nah itu. Jadi kalau jauh kurang rekomen karena itu susah survei. Gitu. Pak Fauzan untuk FB Ads iklan bisa dihentikan sementara caranya gimana ya kan? Ya ini kalau kalau FB Ads tinggal mati itu kan ada on off-nya tinggal dipencet aja nanti bisa mati sendiri atau dijadwalin atau pakai rule gitu. Siap Pak Hermawan. Tuh. Kang yang closing di Granada sudah banyak yang closing belum? Kang yang di Granada sudah banyak yang closing belum ya? Wah, ini gimana nih jawabnya, Kang Mas Suri? Ya, alhamdulillah sih banyak banget, Pak Aksel. Untuk Ruko sendiri sudah hampir, kan Ruko juga baru ya, baru Januari ya. Sekarang udah Maret, ya sudah ada lah sekitar yang booking itu sudah ada lebih dari 10 sih, gitu. Udah hampir separuhnya. Kalau di Granada Land itu hampir tiap bulan, alhamdulillah selalu ada, alhamdulillahnya. Granada Cathedral juga sama. Bahkan Granada Cathedral itu pernah menyentuh omset Granada doang ya GGV ya GGV doang tuh pernah nyentuh omset 1,4 M gitu. Itu cash in ya, cash in bukan omset, cash in, maaf ralat, cash in. Cash-nya sendiri 1,4 M gitu. Separuhnya dari iklan gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Itu ya mungkin sekian dari saya, udah jam 5 juga. Ini juga mohon maaf nih tenggorokan sudah mulai ini. Oke, siap. Alhamdulillah semangat bekerja. Siap, Pak Aksel Aziz. Semangat. Bismillah, insya Allah bisa ya, Bapak ya. Saya dulu awal-awal ketika iklan memang harus kita mau nggak mau harus testing, Bapak Ibu gitu. Budgetnya nggak harus banyak, nggak masalah gitu ya. Budgetnya nggak harus masalah, nggak banyak nggak masalah. Toh saya juga pernah ngiklan itu 30.000, 50.000 juga closing. Tuh. Saya dulu malah ngiklanin rumah itu sebulan 1,5 juta. Alhamdulillah omsetnya bisa sampai omset sama casing bisa sampai MM-an. Jadi ya tadi ya Bapak Ibu ya, jangan pernah ngerasa Mas ini kok kecil, apa kalau kecil nanti nggak dapet leads, Mas nggak masalah, kita coba dulu aja, namanya juga belajar ya gitu. Karena iklan itu yang baik adalah iklan yang dipraktekkan. Nanti masalah budget Insya Allah jangan pernah khawatir, nanti bisa dibantu nanti misalnya biar gimana sih caranya mengelola budget itu biar efektif gitu ya Pak Albar. Mas saya pernah iklan berbayar baik di M MP itu apa ya Pak ya, nanti mungkin bisa jelaskan ya Mas. Saya pernah iklan berbayar di baik di Oh, marketplace ya. Mas saya pernah iklan barang-barang di marketplace dan Meta, tapi hasilnya kok nggak ditampil di Anda FG. Oh, berarti ini pakai CPAS ya, Pak Logi ya, pakai CPAS ya mungkin ya. Itu biasanya ini pixelnya nggak nyangkut biasanya. Ada pixel yang nggak nyangkut di dalamnya. Jadi mungkin bisa dicek lagi pixelnya apakah apa nyangkut di situ gitu. Oke itu ya. Tapi kalau iklannya marketplace misalnya pakai Shopee Ads ya, itu biasanya dia berandanya langsung masuk di Shopee-nya sih. Jadi kalau misalnya iklan di marketplace itu pakai Shopee Ads sama Meta Ads itu biasanya nggak nyambung. Memang biasanya nggak nyambung. Itu sering sekali kejadian karena memang Shopee sendiri sekarang sudah tidak menyediakan Meta sendiri sudah tidak menyediakan fitur-fitur yang dia itu langsung ke Shopee. Itu udah mulai dibatasin karena mereka sudah punya katalog WA sendiri. Kayak itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu sekian dari saya gitu ya. Sekian dari saya. Mau sekurangnya mohon maaf gitu ya. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya bisa di grup gitu ya atau mungkin bisa di chat ini silahkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Mas Turi. Baik, oke, Masya Allah. Terima kasih, Coach Rizko ya. Bapak Ibu ya, tadi saya ditulis di kolom chat nih ya. Banyak sekali ilmu yang sudah di-share tadi emang sama Coach Rizko. Tentu ini bukan pertemuan yang pertama, tapi nanti ada pertemuan lagi. Tapi sebelum selanjutnya ya, sebelum ditutup juga nanti ada sesi yang ingin saya sampaikan juga. Saya pengen bagi-bagi door prize dulu nih buat peserta yang sudah hadir di pada kesempatan sore kali ini. Door prize-nya menarik, satu paket retail. Ya mungkin kalau di
nilai ikan itu sekitar kurang lebih 300.000, tapi bentuknya adalah barangnya. Barang apa nanti rahasia gitu ya. Coba jawab pertanyaan di kolom chat ya. Bentar, chatnya saya buka dulu. Siap-siap nih pertanyaan di kolom chat. Ini yang saya pilih adalah yang tercepat ya. Cepat jawabannya dan benar jawabannya itu. Benar dan cepat. Ya, sebelum nanti ada informasi yang saya sampaikan. Pertama dari materi yang disampaikan tadi ya. Satu, siapa nama lengkap pemateri pada kesempatan sore kali ini? Coba tulis di kolom chat. Ini kita yang ringan-ringan dulu deh, ya. Sebelum nanti saya akan mereview materi yang disampaikan. Siapa nama pemateri ya pada kesempatan sore kali ini? Isko De Prasetyo adalah oke. Pak Hadi ya. Pak Hadi ya, mana Pak Hadi ini? Tolong nanti Pak Hadi hubungin saya sebagai admin di grup gitu ya. Oh, Pak Hadi duluan nih ya. Pak Hadi, Coach Rizko De Prasetyo yang kami sampaikan di copywriting gitu ya. Oke. Pak Hadi tolong nanti jawab diri saya sebagai pemenang door prize yang pertama. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah sebelum memulai iklan ada 4 poin yang wajib kita persiapkan. Nah, poin ketiga, sebutkan apa poin ketiga? Sebelum memulai iklan ada hal yang wajib kita siapkan. Poin ketiga itu apa? Pak Ediin, Pak Edm ya. Ya oke, Pak Edm. Nah, jawabannya konten betul. Oke, Pak Edm nanti jawab saya juga ya. Sebagai apa namanya yang akan mendapatkan door prize yang kedua. Yang ketiga, ayo Bapak Ibu cepet-cepetan nih. Ternyata benar yang persiapan yang ketiga adalah konten. Nah, pertanyaan selanjutnya yang terakhir nih. Dalam struktur iklan Meta Ads, Coach Rizko tadi menyampaikan ada 3. Yang pertama kampanye, yang kedua adset, dan yang ketiga itu apa, Bapak Ibu? Ad kreatif. Oke. Cepat banget nih Pak Asep Rahman ya. Pak Asep Rahman Hakim. Baik, karena beliau yang lebih cepat dan jawabannya benar, berarti orang tersebut silakan nanti jawab di saya untuk mendapatkan satu paket produk retail yang harganya kalau dinilaikan itu kurang lebih 300.000. Tapi kami berikan dalam bentuk barang. Nanti silakan jawab di saya ya Bapak Ibu ya. Nah, sebagai informasi selanjutnya, Bapak Ibu kira-kira nih, materi yang disampaikan Coach Rizko, kebayang nggak sih atau paham nggak kira-kira? Berapa persen Bapak Ibu paham materi yang disampaikan Coach Rizko? Berapa persen? Tadi soalnya ada yang bilang kecepatan atau suaranya kecil. Nah, saya pengen tanya nih, berapa persen Bapak Ibu yang dipahami yang disampaikan oleh Coach Rizko, materi yang disampaikan tadi? 70%, 50%. Ini biasanya yang nggak pernah ngiklan di Meta Ads, apa sih ini istilah ads, adset dan sebagainya gitu. Jadi nggak kebayang tuh ya. Oke, 50, 70, 80. Masya Allah, nggak paham. Yang nggak paham biasanya belum mulai nih, cara memulai iklan di Meta Ads. Nggak apa-apa gitu ya. Paham, kendalanya hanya poin 4. Biasanya yang udah mulai paham itu udah mulai dari basicnya. Saya paham Bapak Ibu, yang belum paham, ini istilahnya apa sih Kak Coach Rizko gitu kan. Nggak familiar di telinga saya gitu. Ini biasanya yang belum pernah ngiklan atau yang belum pernah bersentuhan dengan Meta atau iklan ya. Nggak apa-apa ya. Tapi saya punya solusi Bapak Ibu ya, solusinya ini. Ya. Saya ya, kami gitu ya di Iskariman Academy ini ada suatu program namanya Sekolah Bisnis Properti. Ini program eksklusif Bapak Ibu. Nah, tentu disampaikan juga oleh pemateri yang eksklusif juga. Nah, gitu ya Ibu ya. Ini mudah-mudahan sudah terlihat ya layarnya. Ini yang akan disampaikan next ya oleh Coach Rizko juga, yaitu dalam apa namanya program sekolah bisnis properti. Jadi benar-benar ini kami susun, saya pribadi ya, kami menyusun skema, alur, konsep dan sebagainya dalam program sekolah bisnis properti ini, termasuk goalnya apa, itu kurang lebih dalam 1 bulan Bapak Ibu. Benar-benar kita rinci. Dan alhamdulillah terjadilah skema, sistem, konsep yang baik gitu ya, dari A sampai Z tentang developer Iskariman Properti Syariah, dari mulai legalitas, akuisisi lahan, sampai kemudian digital marketing, bahkan land acquisition, sampai kemudian bagaimana menyiapkan tim HRD, finance dan sebagainya, itu kita buat, kita susun di sini Bapak Ibu, dalam sekolah bisnis properti.
Nah, ini sebagai pembuka ya, kami menyusun Sekolah Bisnis Properti itu mengundang langsung Coach Rizko De Prasetyo. Beliau itu ya tadi mungkin saya sampaikan juga di grup gitu ya. Beliau itu spesialis Meta Edge Property Granada. Ya udah cukup lama di Skariman Property, bahkan menghasilkan kurang lebih omsetnya ya cash in-nya dalam per bulan itu 2 sampai 4 miliar Bapak Ibu. Beliau juga pencapaian cash in-nya ini disampaikan ya 2 sampai ya 4 miliar per bulan. Advertiser expert dari developer Iskariman Property, sekaligus beliau juga owner digital marketing agency. Nah, artinya pemateri yang kita sampaikan dalam sekolah bisnis properti ini nggak kaleng-kaleng. Udah teruji, udah praktisi, udah sesuai dengan pengalamannya gitu ya. Dan materi yang kita susun pun sudah mulai ada silabusnya dari nol sampai kemudian expert. Nah, ini next pembelajaran selanjutnya yaitu Meta Ads for Property. Belajar FB Ads marketing dari nol. Bersama siapa? Bersama ahlinya yaitu Coach Disco. Langsung bersama praktisinya. Beliau yang sudah pengalaman boncos, gimana cara ngatasin boncos gitu ya Bapak Ibu ya. Dan beliau sudah berpengalaman winning campaign dan bagaimana cara bisa winning campaign itu sendiri. Nah, ini yang akan disampaikan nanti di Sekolah Bisnis Properti dalam kelas Meta Ads. Pertama, 4 kali live Zoom ya, dan sekaligus mentoring. Jadi ada 4 sesi Zoom. Kemudian ada sesi yang terakhir atau yang kelima itu workshop secara offline. Nah, plus coaching dari pagi sampai sore. Nah, itu nanti setelah Lebaran tentunya. Kalau offline online ini 2 pekan di bulan Ramadan, 2 pekan setelah Ramadan. Dan kemudian dilanjut dengan workshop offline dari pagi sampai sore. Nah, itu langsung di coaching sama beliau. Kemudian peserta yang daftar ini juga ya, daftar kelasnya ini akan mendapatkan materi ya pembelajaran. Jadi ada 4 materi yang di-share nanti sama Coach Rizko ya dalam kelas ini. Mendapatkan rekaman juga Bapak Ibu. Bahkan nanti ada grup khusus mentoring ya yang daftar kelas Meta Edge ini. Ya, free konsultasi sepuasnya sama Coach Rizko. Nanti Coach Rizko di grup tersebut dan buka kemudian mentoring dan sebagainya. Bahkan nanti untuk workshopnya kita akan siapkan ke publik bahkan makan siangnya. Nah, ini kelas terbatas Bapak Ibu ya. Hanya untuk 20 peserta. Kenapa kan 20 peserta? Ini kan yang Zoom pada kesempatan sore kali ini ada 70-80-an gitu ya. Karena kami pengen program sekolah bisnis properti ini benar-benar eksklusif dan benar-benar bisa menghasilkan sampai kemudian goal kita adalah bisa bahkan berhasil closing di situ Bapak Ibu. Maka dalam Meta Ads ini, dalam digital marketing dan pembelajaran satu kelas ini nggak bisa banyak-banyak, nggak bisa lebih dari 20 peserta. Kami pengen batasi hanya 20 peserta. Ya, 20 peserta yang daftar baru kemudian ada kelasnya. Nanti kalau pengen kelas sesi kedua ya nanti kita pikirkan lagi, tapi ini yang baru kita susun adalah kelas pertama khusus untuk 20 peserta. Nah, daftarnya gimana? Daftarnya bisa ke saya langsung, kita ada nomor teleponnya, atau nanti ke Kang Zahid. Ya, untuk dapat materi yang next selanjutnya. Nah, tetapi Bapak Ibu, dalam 20 peserta ini kita juga eksklusif gitu ya. Maka di sini ada biayanya. Nah, teman-teman nanti sekali mana ada biayanya ya. Kenapa? Karena kita pengen benar-benar serius nih. 20 peserta bagaimana kemudian diseriusi, dimentori sama Coach Rizko dan kami pun pengen serius. Maka kemudian ada komitmen dari peserta, ya. Nggak kemudian pengen ikut aja, tapi kemudian nggak ada komitmen. Nah, kita pengen semuanya 20 peserta itu punya komitmen. Maka di situ ada biaya kelasnya. Berapa? Untuk 10 peserta pertama itu hanya 249.000, tapi kalau pengen normal gitu ya, untuk selanjutnya itu normalnya harganya 499.000, ya kurang lebih 500 ribuan. Tapi untuk 10 peserta pertama yang daftar itu hanya 249.000, eksklusif hanya 20 orang. Jadi materinya apa aja Kak Mas Tri? Nih, kuasai tools dasar dari FB Meta Ads, kemudian bimbingan praktek. Nah, ini langsung praktek nih Bapak Ibu. Langsung bimbingan praktek buat akun iklan bisnis properti di Meta Ads. Benar-benar dari nol Bapak Ibu. Kemudian setting running iklan properti di Meta Ads. Kemudian ada coaching optimalisasi iklan properti dengan CTWA ya, atau nanti termasuk juga landing page mungkin ya. Kemudian yang terakhir adalah materi workshop bedah akun iklan, di mana letak boncosnya, apa yang kurang dan sebagainya. Bahkan ada tambahan materi teknik powerful copywriting yang Coach Rizko akan sampaikan, termasuk winning content dan winning campaign. Seperti apa? Nah, nanti ada di 5 materi kelas ini Bapak Ibu. Cara daftarnya ya tinggal kemudian chat Kamasturi atau kemudian Kang Zahid untuk daftar kelas Meta Ed. Dan terbatas hanya 20 peserta ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini yang kemudian kita akan seriusi hanya untuk 20 peserta dalam sekolah bisnis properti. Siapapun silahkan mau ikut, ya enggak, kalau nggak ikut juga nggak masalah gitu ya. Kalau mau ikut yang free-nya, ya nanti silahkan ikuti kelas-kelas selanjutnya yang nanti akan diadakan Iskariman Academy, ya dalam forum-forum bersama coach dan yang lain dan sebagainya. Tapi kami pengen dalam sekolah bisnis properti ini ada keseriusan. Ya, ketika kemudian kami serius, maka harus kemudian didukung oleh peserta yang serius. Ketika Coach Rizko serius, kami serius dalam membuat agenda kelas ini, goalnya pengen kemudian berhasil peserta tersebut, maka harus ada keseriusan dari peserta 20 tersebut, yaitu keseriusan, komitmen, ada biaya yang kemudian dikeluarkan dalam kelas tersebut. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di penghujung acara pada kesempatan sore kali ini, Bapak Ibu. Ini tadi sebatas informasi ya, update Coach Rizko tadi siang gitu ya. Ini hasil iklannya Coach Rizko gitu ya. Ada yang kemudian masuk PPJB plus DP langsung payment di 500 juta. Tanggal masuknya di tanggal 2 bulan 3, berarti Maret ya. Tanggal 2 Maret bulan 3, leads-nya masuk gitu ya, pakai Google Form. Nah, ini nanti akan diajari nih cara ngiklan pakai Google Form yang efektif. Dan itu kurang lebih ya 1 mingguan, kemudian DP dan PPJB luar biasa 500 juta langsung. Itu kalau kemudian dengan teknik yang powerful, tentunya ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, sekali lagi adalah peserta ini terbatas untuk 20 peserta. Sekali lagi, 20, nanti kalau lebih dari 20 peserta, mohon maaf, izin kami tolak Bapak Ibu ya. Karena lebih dari 20 peserta, kami kira ini kurang efektif. Karena kami bukan hanya ngejar kuantitas, banyaknya peserta daftar, enggak. Kami hanya mengejar kualitas Bapak Ibu. Kami pengen 20 peserta itu berkualitas. Outputnya adalah berkualitas. Ya, kami nggak pengen kemudian yang daftar 50 peserta, tapi kemudian materi yang disampaikan, tapi nggak ada masuk sama sekali, nggak ada yang berkualitas sama sekali, itu kita hindarin. Kami pengen benar eksklusif, hanya 20 peserta, dan 20 peserta yang kami benar-benar godok akan menjadi kualitas yang mumpuni di Sekolah Bisnis Properti Iskariman Academy. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu ya. Saya kira gitu Coach Rizko ya. Masih ada Coach Rizko? Oke, Coach Rizko sedang Halo, menyiapkan. halo, ada. Oke, gitu ya Coach Rizko ya. Jadi Ya, nanti kita siap. akan mulai. Jadwalnya itu insya Allah di bulan Ramadan ini 2 kali pertemuan online. Dan setelah Ramadan 2 kali pertemuan online juga via Zoom. Ya sekaligus konsultasi nanti. Plus 1 pertemuan workshop ya Coach Rizko ya. Ya, 5 kali berarti ya, 4 online, 1 offline. Oke, mungkin saya boleh nanya Coach Rizko. Iya, Kan kalau ikan di Meta Ads itu kan biasanya ada boncosnya juga ya. Nah iya. sebenarnya ada tekniknya nggak sih untuk mengatasi tidak boncos? Sebenarnya kalau boncos itu sendiri ya, kalau belum dapat winning campaign itu suatu keniscayaan ya, tapi bukan Hmm. berarti itu jadi penghalang atau jadi wah ini nanti kalau boncos takut boncos nih nggak usah iklan dulu deh ya kayak gitu karena memang boncos sendiri itu ada cara meminimalisirnya. Sebenarnya kalau di materi kelas ini itu ada nanti di bagian ketiga Oh. itu ya setting running iklan properti itu nanti ada teknisnya gimana sih biar mengontrol atau meminimalisir boncos itu. Karena kan biasanya kan kita nggak setiap saat mantengin dashboard terus ya. Ya kan, nggak Hmm. setiap saat 24 jam mantengin dashboard. Nah itu ada tekniknya gimana sih biar oh kalau udah spend segini dia berhentikan nih. Nah itu jadi biar nggak boncos-boncos banget gitu. Oke oke. Ada tekniknya ya Bapak Ibu Iya, ya. Ya. Nah tekniknya itu nanti akan dibongkar di kelas Sekolah Bisnis Properti ini yang 5 kali pertemuan. Kapan dimulainya? Insya Allah dimulainya per hari pekan depan ya, Pak Triko ya. iya, Jadi di bulan ini, bulan Ramadan ini ada 2 pertemuan online ya. Itu mulai pekan depan gitu ya. Maka nanti pendaftarannya itu ya selama udah 20 peserta daftar dan udah lakukan pembayaran ya selanjutnya kalau daftarnya telat mohon maaf kami izin tutup Bapak Ibu gitu ya. Nah, pendaftaran maksimal nanti pembayaran maksimal di hari Rabu Bapak Ibu ya, maksimal di hari Rabu pembayaran itu sendiri. Murah banget ini kalau dibandingkan dengan kelas di luar-luar sana itu jutaan Bapak Ibu. Tapi ini saya ingin menyampaikan bahwa iya. kualitas yang kita kejar Bapak Ibu ya. Kita pengen ini materi yang kita susun ini benar-benar bisa menghasilkan outputnya maksimal. Nah, kita mulai nanti di pekan depan. Di bulan ini ada 2 kelas online. Bulan depan 2 kelas online lagi plus 1 offline workshop dari pagi sampai sore termasuk nanti ada fasilitas makan siang, kemudian kopi break dan sebagainya. Gitu ya Coach Rizko ya. Iya, Dan materi nanti workshop kira-kira apa nih Coach Rizko? Mungkin kita dikasih gambaran sedikit materi oke. workshopnya nanti offline-nya.
Ini kebetulan karena ada yang nanya juga, kok offline-nya cuma 1 hari ya. Nah ini 1 hari aja sudah padat ya, saya padatkan. Jadi kita padatkan 1 hari itu full. Kita nanti langsung praktek iklan di sana, dibedah iklan-iklannya, kemudian cara bikin copywriting-nya, copy-nya yang pas itu seperti apa, gitu ya. Sama nanti langsung kita publish winning campaign sama winning content-nya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung iklan pakai winning content sama winning campaign yang pernah saya lakukan. Jadi Bapak Ibu tinggal copy paste aja nih campaign-nya nih. Tuh. Hmm. Itu ya Bapak Ibu ya. Mhm. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan dibedah gitu ya, bedah akun iklan dan sebagainya itu di workshop tersebut. Nah, untuk konsultasinya itu tentu nggak cuma di workshop gitu ya. Konsultasi nanti kan ada grup khusus nih, 20 peserta termasuk ada coach Rizko di dalamnya. Nanti ada grup khusus tersebut. Nah, bisa konsultasi itu, tanya jawab bahkan di sesi hari biasa. Coach ini saya udah ngiklan, apa nih yang kurang dan sebagainya tolong diteliti. Artinya apa? Ada bimbingan, ada mentoring full ya, kurang lebih 2 bulan nih kita lakukan kelas ini Bapak Iya, Ibu ya. Siap-siap nih Coach Rizko nih, Masya Allah. Mudah-mudahan nah dapat itu. pahala nih Coach Rizko nih dari yang materi yang disampaikan di bulan Ramadan ini. Ini karena Kamasteri aja nih harganya tuh cuma 249 Bapak Ibu. Karena biasanya kalau saya buka sesi konseling itu sebulan 2,5 Bapak Ibu. Tadinya saya mau sampaikan gitu Coach Rizko, cuma aduh saya pengen ini Iskariman Academy ini bisa memberikan manfaat lebih luas, tapi di sisi lain ada komitmen dari peserta, ya udah jangan 2,5 juta lah Coach Rizko, turunin lah. Akhirnya diturunkan sampai 100% Bapak Ibu ya, di 249.000 Bapak Ibu dari 2.500.000. Ini Ya sekali Masya lagi Allah. ya alhamdulillah ini kebaikannya Coach Rizko, dan kemudian Iskariman Academy juga memberikan fasilitas yang luar biasa, tapi di sisi lain kita pengen benar-benar komitmen menjaga kualitas, makanya kemudian terbatas hanya 20 peserta. Nah, 10 peserta ini kapan berakhirnya? Ya tergantung siapa cepat yang daftar, ya dia akan mendapatkan harga spesial Bapak Ibu. Maka cepet-cepetan daftar gitu ya. Tinggal transfer ke rekeningnya Bu Sarita gitu ya. Di situ ada tertera. Nanti saya sampaikan juga di grup, jangan khawatir. Jadi 10 peserta sudah daftar, berarti nanti termasuk 10 peserta yang lain masuknya harga normal, yaitu Rp499.000 gitu ya. Ini pun sebenarnya udah diskon dari 2,5 juta gitu ya. Tapi nggak apa-apa, inilah kemudian Iskariman Academy pengen benar-benar memberikan manfaat lebih luas kepada para marketing semuanya, pengen kemudian serius gitu ya, bukan hanya sekedar kuantitas yang kita kejar, banyak yang peserta hadir enggak gitu ya, tapi benar-benar kita pengen menjaga kualitas. 20 peserta kami kira cukup ya untuk bisa menjaga kualitas bersama-sama, bisa berhasil dalam 2 bulan ke depan ya, menjalankan iklan, bahkan nanti ada mentoring langsung sama Coach Rizko. Coach Rizko, sebelum ditutup nih, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak nih? Oke, baik. Ini ya Bapak ya, kalau terkait iklan sekali lagi mungkin bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu kalau nanti mau iklan ya. Iklan itu oke lah, mungkin budgetnya nggak terlalu besar nggak apa-apa. Karena saya juga dulu awal-awal iklan properti ya tadi ya, budget sebulan itu cuma 1,5 juta. Ya Alhamdulillah dapat fee-nya tuh lumayan. Karena dulu saya jualan rumah mungkin sebulan bisa kali ya dapat motor satu Alhamdulillah gitu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berkecil hati dulu ketika ngiklan properti. Karena ngiklan itu kalau tahu tekniknya, pas tekniknya, insya Allah lead shot itu tinggal datang sendiri gitu Bapak Ibu. Jadi ketika ngiklan ya kita ikhtiar, itu sarana ikhtiar kita kepada Allah ya, sarana ikhtiar kita menyebut rezeki. Jadi masalah boncos dan sebagainya itu bisa kita minimalisir, bisa kita kontrol. Jadi jangan pernah takut untuk beriklan itu Bapak Ibu. Nah, itu dia tuh ya. Baik, terima kasih Coach Rizko, ini sangat luar biasa materi ini ya. Tentu ini dibutuhkan untuk kita semua yang benar-benar, sebenarnya mau tanya nih Coach Rizko, Iya, materi yang nanti di sekolah bisnis properti ini, 5 materi ini iya. bisa nggak diterapkan selain properti? Artinya misalkan saya punya Oke. retail, misalkan jual boneka, jual kemudian madu herbal dan sebagainya, bisa nggak sih sebenarnya diterapkan di bisnis tersebut, Meta Ads ini? Oke, karena ini kan untuk meta as property ini kan sebenarnya adalah kalau dibahasakan ya, bahkan dari orang-orang metanya sendiri, iklan properti itu adalah yang paling susah gitu. Jadi ketika Bapak Ibu udah belajar iklan yang paling susah, insya Allah ketika mau jualan iklan yang lain, insya Allah lebih mudah tuh Bapak Ibu. Apalagi kalau jualan retail, jualan baju, jualan apalagi itu kemarin jualan skincare, jualan madu gitu ya, insya Allah lebih efektif dan efisien gitu. Lebih 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 mudah lah kalau bisa dibilang. Karena dulu saya juga ngiklan buku, ngiklan Al-Quran tuh nggak sesusah iklan properti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke.
Siap, Coach Rizko. Ini Coach Rizko banyak WA langsung daftar ke saya nih, Coach Rizko nih. Siap. Udah Ini ada ada yang yang nanya juga payment tuh. bahkan nih, Coach Rizko nih. Siap. Ini Ini Pak kurang Agus. lebih ada 5 atau 7 peserta yang sudah payment dan Wah, udah siap. daftar juga nih, Coach Rizko. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu ya, sekali lagi daftar is oke ya, kita akan terima. Tapi ya, selain daftar juga harus payment segera. Karena nanti kalau hanya daftar-daftar tapi paymentnya telat, ya tentu nanti akan keduluan, bukan termasuk 10 peserta yang ikut apa namanya Ya, dapat diskon ya. Jadi silakan ketika daftar langsung payment gitu ya, biar nanti kami juga mudah langsung menginput siapa-siapa 10 peserta tersebut. Nah gitu ya. Ini soalnya di chat WA saya baru buka HP nih udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Wah, luar biasa nih. Ini Bapak Ibu, cepet-cepetan ya sekali lagi. Ini 249.000 ini murah banget kalau dibandingkan di luar. Apalagi Coach Riko tadi sampaikan, kalau saya buka kelas biasanya 2.500.000 Kak Mas Turi. Tapi ya Alhamdulillah karena kami yang nego, jadi hanya 249.000 untuk 10 peserta pertama. Untuk selanjutnya, 10 peserta selanjutnya yaitu harganya di 499.000. Mangga, segera. Sekali lagi terbatas hanya 20 peserta ya. Mohon maaf ya sekali lagi terbatas hanya 20 peserta. Nanti kalau lebih dari 20 peserta, 21, 25, 24, ya mohon maaf nanti kalau seandainya telat daftar, nanti saya akan balas satu persatu dari bawah gitu ya. Kalau telat daftar tapi udah payment, mohon maaf nanti mungkin kami izin untuk mengembalikan dana tersebut. Karena sekali lagi kuotanya terbatas gitu ya. Tadi nanti kita akan diskusi sama Coach Rizko maksimal berapa peserta dalam kelas biar nggak over gitu ya. Itu nanti kita akan diskusikan lebih dalam lagi. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan Coach Rizko ya, cukup ya. siap. Siap. Terima kasih banyak Coach Rizko, selamat menjalankan berbuka Sama-sama. puasa gitu ya. Bapak Ibu juga selamat bersiap-siap untuk berbuka puasa. Saya juga demikian gitu ya. Jadi nanti info ini saya akan share di grup Bapak Ibu. Saya kira cukup dan ini rekamannya. Coach Rizko izin ya, materinya nanti Siap, disampaikan di grup juga boleh? siap, silakan. Oke, sudah diizinkan sama Coach Rizko materinya disampaikan di grup pada kesempatan sore kali ini, jangan khawatir, termasuk rekamannya. Tapi kalau untuk rekamannya, insya Allah nanti besok saya share di grup ya. Materinya insya Allah saya share sore kali ini. Sekian, terima kasih. Kita tutup, kita akhiri Zoom pada kesempatan sore kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.